Arila, aku sangat menyukaimu. Bab 556. Seorang anggota keluarga kerajaan dari suatu negara mengunjungi pasir bumi. Berita ini menjadi berita utama halaman depan untuk sementara waktu, yang menyebabkan keprihatinan besar warga pasir bumi. Meskipun negara A bukan negara yang paling kuat di dunia, kekuatan komprehensif negara A tidak dapat diremehkan. Selama kunjungan kenegaraan ini, para pengunjung adalah anggota penting dari keluarga kerajaan negara A. Selain pejabat terbesar di pasir bumi, pemerintah pusat juga memiliki personil dari pemerintah pusat untuk mengirim pejabat terkait. Menenangkan diri untuk waktu yang lama, tubuh lelah, hati lelah. Terutama si kecil juga lelah. Sontak di lengan ibunya langsung tertidur. Arila baru saja memegang Rila kecil di samping tubuhnya, menerima hot news di telepon selulernya. Dia tidak terlalu tertarik dengan hal-hal gosip, tetapi hal-hal besar baru-baru ini terkait dengan keluarganya. Selama ada pesan populer masuk, dia langsung membukanya. Arila melihatnya langsung berkata, "Hansel?" Setelan hitam yang dikenakan oleh Hansel begitu menyilaukan di tengah kerumunan sekelompok pejabat penting. Arila memperhatikannya, bukan karena dia tampan, tetapi karena dia terlalu mirip. Dia menatapnya sebentar dan tidak melihat di mana perbedaannya dari Hansel. Jika ingin mengatakan bahwa ini orang yang berbeda, anak lelaki besar ini terlihat jauh lebih keren. Fotonya tenang bisa membuat orang yang melihatnya bahwa dia adalah sosok yang rupawan dan berkelas. Baru saja mendengarkan Rila kecil berkata bahwa melihat Hansel, dia masih khawatir bahwa dia sedang memikirkan Hansel. Dirinya menjadi kepikiran. Tidak pernah berpikir bahwa ada seorang lelaki besar yang hampir persis sama dengan Hansel. Belum lagi penampilannya. Bahkan tinggi dan usianya pun terlihat sama. Asal-usul identitas ini tidak diketahui. Dia belum pernah melihatnya menghubungi kerabatnya. Bocah yang mirip dengan Hansel adalah anggota keluarga kerajaan negara A. Monarki konstitusional di negara A adalah anggota keluarga kerajaan ini juga merupakan salah satu calon presiden masa depan. Jika dia bukan keluarga kerajaan dari negara A, Arila juga akan berpikir bahwa dia adalah Hansel yang mencintai Rila. Tidak heran anak perempuannya yang lugu akan mengira anak lelaki besar itu adalah Hansel saudara laki-lakinya. "Bu, itu Abang Hansel. Itu adalah saudara Rila." Rila tiba-tiba mengintip dari tempat tidur dan melihat gambar di ponselnya. Wajahnya merah. "Ya, ini Hansel saudara lelakimu." Arila tiba-tiba mencium wajah halus Rila kecil dan memperbesar gambar di telepon. "Kakak lelakiku masih sangat tampan. Abang Hansel adalah yang terbaik." Rila kecil menatap dengan seksama di telepon dan berharap dia akan tumbuh dengan cepat dan menemukan saudaranya itu. "Iya, Abang Hansel memang yang terbaik." Cukup mengelus kepala anak kecil itu sambil tersenyum, dia pun berkata, "Jadi ayah bukan yang terbaik?" Rila kecil berkata dengan lembut, "Abang Hansel sama baiknya dengan ayah. Kamu bagaikan peri." Bocah ini begitu polos, hanya saja begitu besar. Di hatinya, saudara lelaki dan ayahnya yang sama baiknya. Jika sudah tumbuh dewasa dan bertemu kekasih,
Akankah hati si kecil berpikir bahwa kekasihnya lebih baik daripada ayahnya? Ketika memikirkan Rila kecil, ketika dia tumbuh dewasa, bertemu dengan kekasihnya, hal pertama yang muncul di pikiran Arila sebenarnya adalah Hansel. Jika Hansel tidak hilang, jika saja Hansel bisa selalu menemani Rila kecil, menjaganya, melindunginya, betapa baiknya hidupnya. Sangat disayangkan bahwa ini hanya pikirannya. Hansel tidak mungkin lagi untuk kembali ke sisi Rila kecil untuk merawat Rila kecil. Sama seperti ayah dan ibunya yang tidak bisa kembali ke sisinya. Tiba-tiba menghela napas dalam diam dan meletakkan Rila kecil di tangannya. Sayang, tidur dengan ibu sebentar, sambil menunggu ayah pulang. Hari ini Rila kecil menangis untuk waktu yang lama. Menangis juga merupakan hal yang sangat melelahkan. Dia dengan cepat memasuki alam mimpi yang manis. Mungkin Hansel akan muncul dalam mimpinya. Ketika anak kecil itu tertidur, bibir merah mudanya sedikit terangkat. Rila kecil tidur dengan keharuman, tetapi Arila tidak bisa tidur. Dia sebenarnya sangat mengantuk. Tetapi dalam benaknya, seperti di dalam film, ada banyak gambar terlihat di tempat kejadian. Meskipun dia belum pernah melihat ayah kandungnya sendiri sejak masih kanak-kanak, Arila berpikir bahwa dia telah mengkhawatirkannya selama bertahun-tahun. Ayahnya sangat mencintainya, dan dibandingkan dengan Arila, pasti tidak sebaik dia. Ayah kandungnya tidak tahu seberapa baiknya. Ayahnya telah diam-diam khawatir tentang dia selama bertahun-tahun, dan dia masih khawatir tentangnya sebelum dia menghela napas terakhirnya. Setiap memikirkan tentang hal ini, hati Arila jadi gundah, sama tidak nyamannya seperti pisau yang menusuknya. Sebelum sang ayah menghela napas terakhirnya, ketika memikirkannya, Arila memiliki pertanda di benaknya. Dia dengan cepat mengangkat telepon dan memanggil Carson. Bukti di tangan Ferdian tidak terlihat oleh Carson. Sekarang Ferdian telah menghilang. Bukti mungkin telah dihancurkan dan dia harus segera memberitahu Carson. Ketika menelpon, Arila sangat marah sehingga menepuk kepalanya. Bagaimana bisa begitu bodoh? Mendapatkan petunjuk penting, tapi tidak bisa memberitahu Carson. Jika Carson memiliki sifat setan di dalam hatinya, dia tidak memberitahu Carson. Apakah Carson dijebak lagi? Telepon dengan cepat terhubung, dan suara seksi keluar dari mulut Carson beralih dari handset ke telinga Arila. Arila? Carson, kamu dengarkan aku. Ferdian menunjukkan kepadaku sebuah video. Video itu diambil oleh CCTV dan dua pria yang mengikat ayahku. Salah satu pria itu aku tahu. Dia orang yang sering mengikuti Henry. Masih ada rekaman. Rekaman itu adalah apa yang ayahku katakan sebelum kematiannya. Ayahku mengatakan bahwa kamu bukan orang yang baik. Biarkan Ferdian menyelamatkanku dari tanganmu. Carson, kurasa aku pasti menemukan sesuatu sebelum ayahku terbunuh. Dia telah salah paham denganmu dan akan mengatakan sesuatu seperti itu. Dan kesalahpahaman ini mungkin orang lain telah memalsukannya. Aku tidak tahu bagaimana cara mereka menyamar jadi kamu. Bagaimanapun, seseorang dengan sengaja telah menjebakmu. Arila berkata dengan banyak dalam satu tarikan napas. Setelah ngomong panjang lebar, tersadar bahwa Carson di ujung telepon tidak sama sekali merespon. Tidak tahu bahwa dia mendengarnya atau tidak. Carson, apakah kamu masih di sana? Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Arila membasahi bibirnya dan bertanya dengan hati-hati. Setelah dia bertanya,
Carson di sana masih tidak menanggapi. Apakah Carson masih menyalahkannya karena tidak percaya padanya? Saat Arila memikirkannya, tiba-tiba suara rendah Carson datang perlahan dan berirama dari handset. Arila, aku sangat sayang padamu.